Kalau setahu saya, kalau orang yang sudah bermarifat. Ya, sebenarnya kalau dalam Islam, Bang Adi, bidang keilmuannya disebut tasawuf. Ada ilmu fikih, ada tasawuf ya. Jadi tasawuf ini substansinya satu bidang keilmuan yang mana di dalamnya dibahas ilmu pengenalan kepada Allah, dalam bahasa Arab ma'rifatullah. Ilmu pengenalan kepada Allah ini yang kita sebut secara umum ma'rifatullah adalah ilmu yang amat mudah kepada akal pikiran, mengikut Imam Ghazali. Ini ilmu basic di dalam Islam. Makanya semua ulama sepakat mengatakan awaluddin ma'rifatullah, awal beragama mengenal Allah atau ma'rifatullah. Begitu, mengenal Allah di sini melalui sifat dan afalnya. Pendekatan di dalam Islam yaitu nakliyah dan akliyah. Nakliyah yaitu pengenalan kepada Allah berdasarkan Al-Quran. Akliyah itu pendekatan rasional, bisa dijelaskan dan sangat masuk akal ya. Begitu. Jadi yang mengatakan ma'rifat itu akhir dan puncak itu adalah istilah yang ditolak dalam sejarah. Istilah hierarki syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat itu enggak ada sebenarnya. Jadi istilah itu mengkelirukan umat. Karena dalam Islam sepakat para ulama, karena Rasulullah pertama-tama mengajar ma'rifatullah kepada umat yang mana umat itu belum ada ketakwaan, kesolehan, dan sangat daif tentang agama. Begitu. Oke, kalau begitu saya pindah ke Bang Abu Dapo dulu. Halo Bang Abu Dapo, ada yang mau di-share atau ada yang mau diketahui dari tema atau ada yang mau didiskusikan? Ya cuman mau nyimak aja. Soalnya aku nggak pernah belajar tentang tasawuf ma'rifat. Cuman kalau apa namanya, bicara atau tentang masuk aja gitu, kayak paham. Oke. Jadi kalau tasawuf ini, kalau kita di pesantren kita sebut bab akidah, keyakinan dan keimanan yang terbentuk dari pengenalan kepada Allah melalui sifat dan afalnya. Jadi tasawuf ini ajarannya, bahasannya kita sebut ma'rifatullah. Ya, jadi kalau tasawuf ini bab akidah, sedangkan fikih itu adalah bab amaliyah, tata cara beribadah. Jadi berbeda ya, tasawuf dengan fikih atau tasawuf dengan ilmu syariat itu sangat jauh berbeda. Jadi kalau syariat itu amaliyah, kalau ma'rifatullah itu akidah. Sebelum kita beramaliyah atau beramal, kita perlu ada keyakinan dulu kepada Allah, sehingga dari sisi batin akan mengamalkan satu perbuatan yang benar ya, karena berdasarkan keyakinan kepada Allah. Begitu. Kalau misalkan orang yang belajar tasawuf ini, ya maaf ngomong tuh banyak yang nggak kuat. Kalau salah belajar nggak kuat, tapi kalau belajarnya benar sesuai dengan Al-Quran, insya Allah nggak susah. Karena ma'rifatullah ini sangat logik, masuk di akal, dan mudah akal kita menerimanya kalau kita mau open mind lah. Ya masalahnya kalau misalkan orang bertasawuf ini kan lain dengan acara-acara
kita bersyariat kan. Ya, kata tasawuf itu lain bab dengan syariat. Kalau syariat amalia, kalau tasawuf ini akidah. Jadi sebelum kita beramal, ya perlu keyakinan itu ada kepada Allah. Sehingga dari situ nanti amalan-amalan yang kita kerjakan menjadi benar. Seperti seseorang yang sholat ada kekhusukan, itu karena ma'rifatullah. Kalau enggak ma'rifatullah susah untuk khusyuk. Seseorang yang beramal seperti memberi manfaat kepada orang lain, menjadi benar amalannya, ada keikhlasan, kesabaran, dibandingkan kalau orang nggak ada akidah. Kalau dia nggak ada akidah, itu bisa jadi berbuat sesuatu dengan kepentingan atau motif-motif tertentu. Jadi akan berbeda amalan tanpa akidah dengan berakidah, maka terterapkanlah amalan yang benar. Itu lain, sangat berbeda. Patungnya doang. Karena di sini juga alhamdulillahnya ya saya istilahnya tuh kembali lagi kayak dulu waktu masa kecil lagi ya, gara-gara alhamdulillah guru saya ini yang sekarang di Palembang ini ya, alhamdulillahnya yang ngajarinnya yang kayak gini. Kalau misalkan masalah ya maaf ya, namanya syariat mah semua orang juga bisa. Kalau ngebenerin tingkah laku kita, hati kita, ya kayaknya agak susah soalnya. Itulah saya sering dimasukin secara tasawufnya, secara hakikatnya, Ya, secara ma'rifatnya. Jadi ya alhamdulillah, mau kita bersujud dengan orang, kita mikir-mikir dulu. Kita mau buruk sangka dengan orang, ya kita mikir-mikir dulu gitu. Ya, memang Islam itu dibangun dengan pondasinya yaitu ma'rifatullah, itu hadis Rasulullah. Tapi saya sapa dulu yang baru naik. Halo Bang Nusantara. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Izin bertanya Kanda, Ya, kembali ke sejarah Rasulullah SAW itu kan seperti pembahasan pertama tadi mengajarkan pertama ma'rifatullah, benarkah? ya betul. Nah, lalu yang diterapkan di masyarakat umum sekarang dengan sesuai hadis Rasulullah SAW, tidak sah ibadah seseorang tanpa mengenal siapa sebenarnya yang disembah. Di Nusantara, Pak. Oh, di Nusantara ya. Ya, terima kasih. Oke, mungkin Bang Nusantara bisa ini nyimak dulu. Pertanyaan. Halo? Ya, ini baru ada lagi. Tadi suaranya hilang. Ya. Lalu pertanyaannya, lantas bagaimana yang terjadi di masyarakat umum sekarang yang tanpa mengetahui siapa yang disembah, siapa sebenarnya Tuhan, bagaimana Tuhan itu sebenarnya, yang sedangkan Rasulullah mengajarkan ma'rifat terlebih dahulu daripada syariat. Sebenarnya sejak kita PAUD, pendidikan anak usia dini itu bisa buka buku anak-anak kita. Ada di situ temanya atau judulnya Ma'rifatullah, mengenal Allah melalui sifat-sifatnya. Tapi sekedar pengetahuan dalam ma'rifat, tidak sampai kepada ma'rifatullah. Karena ma'rifatullah itu
Imam Ghazali menyebutnya ilmu mukasyafah. Kalau kita difahamkan, kita melihat kebenaran Allah dengan sejelas-jelasnya. Dzulumati ilan nur kalau dalam Al-Quran, dilepaskan dari kebingungan tentang kewujudannya atau keesaannya atau kebesarannya, sehingga membawa seorang kepada pencerahan, sehingga dari situ datang kepada pertukaran dari sisi akhlak dan membawa dia kepada ketakwaan dari sisi ibadah. Jadi kalau pengetahuan dalam makrifat itu sudah diajarkan tapi nggak sampai jelas, karena yang menerangkan mesti spesialisnya. Kalau nggak spesialisnya, kita lihatnya samar, nggak makrifat. Makrifat itu melihat dengan jelas. Makrifat itu adalah cahaya, kata ya Rasulullah, al ilmu nurun, ilmu itu cahaya, dzulumati ilan nur. Jadi kita belajar dari PAUD udah, tapi yang menerangkan tidak berapa paham, tidak dapat menjelaskan dengan terang, dan boleh jadi yang mengajarkan pun nggak berapa paham ya. Kan dari dulu udah, malah dalam kitab Masailal pun Awaluddin Ma'rifatullah udah disebutkan deh. Dan kita diajarkan tauhid dari kecil-kecil tapi hanya pengetahuan aja di dalam ma'rifat, sekedar pengetahuan. Beda dengan ma'rifat sampai membuat kita kaget kepada kebenaran Allah. Sehingga berubah, disedarkan kepada kewujudannya atau keesaannya atau kebesarannya, begitu. Ya, terima kasih untuk jawabannya. Pertanyaan berikutnya, kenapa ilmu ma'rifatullah, ilmu tasawuf identik disembunyikan, bahkan ditutupi, atau emang tidak banyak orang yang mengetahui? Bahkan di sekolah-sekolah tidak ada pembahasan yang seharusnya yang dibahas tentang ma'rifatullah, karena doktrin pembahasan yang kurang jelas di sekolah itu akan mempengaruhi anak-anak lah. Lalu bagaimana pendapat Kanda dengan ajaran-ajaran yang sekarang? Ini perkara ini sangat kompleks dan banyak faktor yang menyebabkan itu. Salah satunya banyaknya pendai yang tidak ma'rifatullah, ya, sehingga menganggap atau mendoktrin pengikut-pengikutnya atau mendakwahkan ma'rifatullah itu tinggi, ya. Harus syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat, ya. Jadi berangkat dari hal-hal begitulah sehingga agama itu menjadi asing. Agama itu bermula dari ma'rifatullah. Tanpa ma'rifatullah, seorang belum melihat apa yang dimaksud agama secara jelas. Karena yang saya pribadi, mohon maaf nih ke Kanda, yang dikhawatirkan khususnya di masyarakat umum kita, jangan sampai mereka-mereka ini hanya mendengar, hanya mendapatkan, hanya menanggapi cerita dan cerita tanpa merasakan apa isi dari makna cerita tersebut nih Kak. Ya, makanya disinilah kita karena ma'rifatullah udah banyak dikorupsi pengertiannya, saya selalu menerangkan ulang membangun pengertian ulang apa itu ma'rifatullah, macam mana sejarah ma'rifatullah, kemana arah setelah ma'rifatullah, adakah bisa terbang, jalan atas air, ataukah keramat menjadi sakti ataukah membawa seorang kepada pertukaran dari sisi akhlak dan membawa dia kepada ketakwaan dari sisi ibadah.
sesuai dengan sejarah. Nah, jadi kita akan bangun itu apa itu ma'rifatullah, macam mana sejarahnya dan kemana arahnya, supaya orang nggak berbicara ke arah yang jauh dari ma'rifatullah, kesaktian lah, kehebatan lah. Kalau udah ma'rifatullah udah hilang dari dunia, macam-macam lah story tentang ma'rifatullah. Jadi hal-hal begitulah yang perlu kita bangun ulang pengertiannya. Begitu. Nah, itu sudah terjadi di masyarakat umum yang kita sedang alami. Ketika orang sedang berjalan di ma'rifatullah, mereka menyaksikan karamat atau karomah dari seorang yang berjalan, mereka akan mempercayai itu karomah, bukan pada apa yang dimarifatkan itu. Ya, kalau hal-hal kesaktian itu bisa dicapai, ada tekniknya. Nggak mesti orang Islam pun bisa untuk dinilai seperti keramat, bisa tahu isi hati orang, bisa menebak ini, itu ada teknik-tekniknya. Buka YouTube pun bisa dapat teknik-tekniknya, dan banyak yang berhasil seperti OBE, out of body experience, mengeluarkan tubuh astral dari jasad sehingga dia bisa astral traveling atau astral projection. Itu bisa dengan teknik-teknik tertentu. Tapi sebagian orang yang awam dianggap itu keramat, wah hebat, dia bisa pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, bisa tahu perkara di sekeliling dia. Itu hal-hal yang boleh dicapai tanpa beragama pun bisa. Jadi itu yang jadi masalah juga. Tapi saya sapa dulu yang baru naik. Halo Bang. Siap. Ya, halo Bang Mamat, Bang apa nih? Sivi ya. Halo Bang Mamat, Bang Sivi. Oh, udah turun Bang Mamat. Ya. Ya, kalau ada soalan sahabat-sahabat boleh di tapping, atau ada yang mau diketahui secara lanjut berkenaan tema boleh. Ini saya sapa dulu. Halo Bang Muhammad. Oh, udah turun ya. Oke, sekejap saya. Ada lain sahabat-sahabat yang ingin diketahui dari tema, atau ada yang mau didiskusikan berkenaan tema, boleh. Halo Bang Green. Halo Bang Green. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Salam kenal Ustaz. Iya, salam kenal. Ya, dari mana Bang Green? Oh, saya dari ini Citayam, Bogor. Ya, Bogor ya. Ya, salam kenal, saya dari Batam. Halo Bang Maman, tekan naik atau memang mau naik? Oh, dari Batam ya Pak Ustaz ya? Ya, dari Batam. Ya, alhamdulillah nih tadi dengerin apa Kak Nusantara juga bertanya ya, luar biasa. Halo Bang Insan, udah tenaik, boleh di mute dulu. Tunggu ya Bang Green, saya sapa dulu. Halo Bang Insan.
Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Bang Ihsan ya. Gimana kabar Pak Ustadz? Ya Alhamdulillah. Ada yang mau diketahui atau ada yang mau didiskusikan, boleh Bang Green, Bang Insan, Bang Abu, Bang Abu dan ini apa nih Kak Sivi ya. Iya Pak Ustadz, ini mau tanya Pak Ustadz. Boleh tanya Pak Ustadz? Boleh, tapi sekejap dulu Bang Insan. Bang Green tadi ada yang mau disampaikan, dia saya potong. Iya, monggo silahkan Pak Ustadz. Iya, dilanjut. Ya, gimana Bang Green? Di mute dulu ya Bang Insan. Suaranya kuat di situ. Ya, assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, waalaikumsalam. Iya, kalau mengenai tadi tadi kan ada yang bertanya itu untuk kayak untuk di masyarakat gitu ya. Sebenarnya kan perjalanan ini buat masing-masing diri gitu ya Pak Ustadz ya. Tapi informasi yang untuk universalnya gitu kan memang untuk ketauhidan murni ini harus didengungkan gitu ya, karena emang udah waktunya kebutuhan gitu Pak Ustadz. Nah, tapi kan apakah keilmuan seperti ini itu alami aja begitu atau ada metode-metode yang emang harus mulai ulama-ulama itu memasukkan ya pengenalan terhadap marifat ini gitu Pak Ustadz? Ya, karena ma'rifatullah ini menjadi asing karena susah untuk mencari awal-awalnya, susah kita dapati spesialisnya atau ahlinya yang dapat menerangkan secara gamblang secara jelas benar-benar jelas. Tapi sekarang alhamdulillah kita bisa tunjukkan di belakang TikTok terutama secara gamblang, sehingga jam 1 jam ini ya Allah ma'rifatullah nggak harus mengatakan ilmu yang amat mudah pada akal pikiran, yaitu ma'rifatullah yang tetangga ilmunya, ma'rifat sifat dan ma'rifat amal. Ma'rifat sifat itu mengenal Allah melalui sifat-sifat kewujudannya, keberadaannya, dan banyak ayat-ayat yang dia mengenalkan dari sisi keberadaannya yang lebih dekat dari leher, tapi kita maksudnya nggak tahu. Pak Ustadz maaf dipotong, suaranya putus-putus ya. Dari leher ke leher kita. Dia juga berfirman, dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Ada dia sebelah kanan, kiri, sebelah depan. Suara saya putus ya. Halo Bang Green, Bang Abu, suara saya oke nggak? Ya, halo. Tadi sih putus-putus Pak Ustadz. Halo.
Ya, halo, sorry. Tadi internet saya habis, baru ambilin paket. Ya, ini udah ada ya? Ya udah Ustaz. Udah jelas ya Jelas. suaranya atau kekecilan? Jelas. Ya. Sebentar ya. Ya, begini Bang Green, tadi saya udah jelaskan, tapi saya nggak perasan internetnya ada masalah. Jadi susahnya kita dulu dapat atau mencari spesialisnya atau ahlinya yang boleh menerangkan ma'rifatullah. Jadi sehingga ma'rifatullah menjadi asing. Tapi alhamdulillah sekarang kita boleh tunjukkan di belakang TikTok setengah jam, 1 jam bisa ma'rifatullah. Makanya Imam Ghazali katakan ilmu yang amat mudah kepada akal pikiran ialah ma'rifatullah, dan ilmu yang pertama kepada kefahaman manusia. Jadi nggak susah. Ilmunya ada 2 kalau mengikut Imam Ghazali. Pertama-tama ma'rifat sifat dan ma'rifat af'al. Ma'rifat sifat tentang kewujudannya, sifat keberadaannya. Seperti dia mengenalkan dia lebih dekat dari urat leher, dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Itu kan ayat-ayat ma'rifat sifat, ayat-ayat tentang keberadaannya. Tapi kita nggak paham apa maksudnya. Dia lebih dekat dari urat leher. Kenapa Allah mengatakan begitu ya? Adakah dia di leher kita? Ketika dia berfirman, dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Itu sifat ya. Dia mengenalkan atau menerangkan tentang keberadaan dia ya. Dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Tapi kita nggak melihat maksudnya. Adakah dia di depan? Adakah dia di belakang? Kalau dia bersama kita, adakah dalam diri? Macam mana kita nggak nampak ya maksudnya. Dan ada ayat lagi, dia berfirman dia zahir, dia batin. Mana zahir nih? Kita lihat pohon, rumah, laut, sungai, mana Allah. Jadi kita nggak nampak kebenaran tentang keberadaannya tadi. Mengkehendaki ma'rifatullah untuk kita melihat kebenaran yang dia berfirman dia lebih dekat dari urat leher, kita faham kalau kita mempelajari ma'rifat sifat ini dalam setengah jam, 1 jam insya Allah bisa faham apa maksud dia lebih dekat dari urat leher, dia bersama kamu dimanapun kamu berada, dimana kamu memandang di situ wajahku. Itu terjawab insya Allah dalam setengah jam, 1 jam. Kita tunjukkan di belakang TikTok, dan ramai yang udah mengikuti dan bisa paham ya. Enggak susah. Termasuk kita akan paham macam mana dia disebut maha besar, maha luas, maha tinggi ya. Macam mana dia disebut maha melihat, adakah dia banyak mata? Kita kan masih bingung. Dia dikatakan maha mendengar, adakah dia banyak telinga? Macam mana dia tahu sehelai daun jatuh di Amerika? Macam mana dia bisa tahu? Dengan ma'rifatullah itu terjawab dan sangat logik, sangat mudah kepada akal pikiran manusia untuk memahami ayat-ayat tentang kewujudan dia atau keberadaan dia. Itu di tangga pertama ma'rifat sifat. Ada satu tangga lagi ma'rifat af'al. Ma'rifat af'al ini tentang the grand design Tuhan, karya dia atau perbuatan dia yang menetapkan, dia yang mentakdirkan, dia yang mengizinkan. Itu satu perbuatan, sehingga nanti kita akan menyadari, oh benarlah dia maha berkuasa, segala sesuatu terjadi atas izin dan kehendak dia. Oh benarlah dia maha adil, maha bijaksana.
segala sesuatu ada faedah, manfaat, kebaikan, pelajaran. Oh, benarlah dia maha pengasih, maha penyayang. Dia tidak zolimi hambanya walaupun sebesar zarah. Ini semua rahmat dia, tapi satu rahmat yang teraktualisasi di dunia ini. Dan dia berjanji enggak menguji di luar batas kemampuan manusia. Kalau terlalu sakit akan dipingsankan. Kalau amat sakit dimatikan. Enggak ada yang benar-benar mengalami kesakitan yang dia enggak bisa tahan. Jadi kita akan menyadari tentang hal-hal begitulah dengan mempelajari ma'rifat afal. Begitu. Jadi ada dua tangga permulaan yang perlu kita fahami dalam Islam. Ma'rifat sifat, ma'rifat afal. Itulah pondasi agama. Itu dulu Bang Green, Bang Abu. Alhamdulillah ya, terima kasih Pak Ustadz penjelasannya yang luar biasa. Saya izin undur diri ya Pak Ustadz ya. Ya boleh Bang Green. Terima kasih, mudah-mudahan seperti penjelasan Cahaya ini bisa nerangin perjalanan saya Pak Ustadz. Buat yang lain juga ya, mudah-mudahan ya kita terus terang benderang menuju terang benderang ya. Ya insya Allah. Ya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Nasuha, sahabat-sahabat yang di bawah yang udah terlewat. Waalaikumsalam. Kalau ada soalan yang di bawah boleh di tapping atau boleh naik ke atas yang mau discuss atau ada yang mau diketahui secara lanjut berkenaan tema yang baru disampaikan lah. Mungkin Bang Abu atau Ya, halo Ustaz. iya. Tadi ada keperluan Ustaz. Gimana? Tadi ada keperluan tadi. Oh, Tinggalkan HP tadi. Oke. Ya kalau ada yang mau diketahui atau ada yang mau didiskusikan berkenaan tema boleh. Yang di bawah kalau ada soalan boleh di tapping. Sebenarnya ini mau cerita, tapi agak ragu sih bagaimana ya. Sebenarnya nggak ada tertarik niat mau belajar tasawuf ma'rifat. Tapi kalau boleh Bang Abu langsung kepada keilmuan aja atau ke tema. Kalau boleh cerita. Jadi langsung ke halo ini kerse. Halo Bang ini Bang Sophia. Tekan naik kayak saya turunkan dulu. Ya langsung ke ilmu aja Bang Abu berkenaan tema. Jadi kita enggak ini belum pernah belajar ini tasawuf ma'rifat, cuman ya mendengar saja aku. Kalau ada Iya. Halo Bang Angler. Assalamualaikum Ustadz. Ya waalaikumsalam Bang Angler. Ada ya salam kenal Bang Angler. Saya dari Batam. Bang Angler dari mana? Saya dari Riau ini Ustadz. Riau ya. Ya, gimana? Ada yang mau diketahui atau ada yang mau didiskusikan dari tema? Iya, saya baru buka langsung naik ini Ustadz. Di sini kajiannya tasawuf ya Ustadz. Iya, ma'rifatullah temanya ya. Ma'rifatullah ya Ustadz. Jadi yang ingin saya tanya Ustadz, apa kita wajib
berulama Ustadz ataupun belajar makrifat Ustadz? Ya, banyak perkataan ulama lah, khalaf maupun salaf yang mewajibkan ma'rifatullah. Salah satunya Imam Ghazali di dalam kitab dia Minhajul Abidin, wajib pertama-tama ma'rifat kepada yang disembah, setelah itu baru menyembahnya. Karena kalau kita nggak ma'rifat, nggak mengenal siapa yang kita sembah, bisa tersilap dalam beribadah. Itulah yang kita banyak yang mengalami, sholatnya macam-macam dalam pikiran bila angkat takbir aja nggak bisa untuk ingat Allah, macam-macam yang disembah atau yang diingat. Jadi pertama-tama mesti ma'rifatullah, sehingga seorang itu bisa ingat Allah yang membawa dia kepada kekhusukan. Sehingga Imam Ghazali mengatakan wajib makrifat kepada yang disembah, setelah itu menyembahnya. Begitu. Begitu ya Ustaz. Itu kalau bermakrifat itu bagaimana itu Ustaz? Maksudnya arti makrifat itu Ustaz? Ma'rifat itu ma'rifatullah ya. Imam Ghazali menyebut ma'rifatullah dengan sebutan ilmu mukasyafah. Apa itu ilmu mukasyafah? Satu ilmu yang kalau kita difahamkan Allah tentang kewujudannya atau keesaannya atau kebesarannya, kita akan melihat kebenaran Allah itu dengan sejelas-jelasnya, laksana memandang yang enggak diragukan lagi kalau mengikut Imam Ghazali. Sehingga ma'rifatullah ini juga bisa disebut ilmu yakin, sehingga seorang dapat melihat kebenaran secara yakin. Jadi ma'rifatullah itu disebut ilmu mukasyafah boleh, disebut ilmu yakin boleh, pengalamannya disebut ihsan, atau hal yang dialami orang yang mengenal Allah melalui sifat dan hafalnya, dia di peringkat ihsan, ataupun pengalamannya disebut syahadat atau musyahadah, bisa juga disebut mukasyafah. Begitu. Ihsan itu seolah-olah melihat Allah, jika tidak dia tahu Tuhan yang melihat. Iya Ustaz. Jadi dia mana duluan harusnya Ustaz? Bersyariatkah dulu atau Ma'rifat dulu, ma'rifatullah dulu. Dalam sejarah setiap nabi-nabi pertama-tama mengajar ma'rifatullah, dan gak ada syarat-syarat. Dia mengajar ma'rifatullah kepada umat yang daif tentang agama, belum tahu apa-apa tentang agama. Dan Rasulullah mengajar ma'rifatullah kepada umat yang belum ada ketakwaan, kesolehan. Dalam riwayat kan 13 tahun dalam sejarah. Yang kita kenal secara umum tauhid. Wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya mengesahkan Allah. Macam mana cara mengesahkan Allah? Dengan ma'rifatullah, dengan mengenal Allah. Sehingga umat di zaman itu dapat mengesahkan Allah dengan sebenar-benarnya, mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya, menghormati Allah dengan sebenar-benarnya. Caranya dengan ma'rifatullah, dengan mengenal Allah melalui sifatnya dan hafalnya, melalui pengajiannya. Disampaikan ayat-ayat tentang pengenalan kepada Allah, mereka melihat kebenaran itu. Begitu. Berarti yang dikatakan awaluddin ma'rifatullah itulah Pak Ustadz ya? Ya benar. Sepakat para ulama awaluddin ma'rifatullah, karena memang dalam sejarah setiap nabi mengajar ma'rifatullah. Makanya Rasulullah mengatakan pondasi agama adalah ma'rifatullah. Kalau kita bangun rumah nggak ada pondasinya, macam mana
Begitu juga macam mana kita memahami agama atau masuk dalam agama kalau enggak ada ma'rifatullah. Boleh jadi kita tidak cukup memahami agama itu atau salah dalam pengamalan di dalam agama. Iya. Berarti yang dikatakan awal agama mengenal Allah gitu ya Pak Ustadz ya? Ya, itu kaul para ulama mengatakan awaluddin ma'rifatullah. Yang Pak Ustadz bicarakan tadi yang 13 tahun 13 tahun perjalanan Rasul itu yang Isra Mi'raj itulah Pak Ustadz ya. Belum lah, itu kan 13 tahun lebih kepada tauhid, mengenalkan Allah. Itu Isra Mi'raj itu perintah solat. Situ mulanya syariat itu diformalkan atau ditetapkan dengan waktu-waktu tertentu dan ketetapan yang sudah tetap seperti sholat 5 kali sehari dan seterusnya. Iya. Kalau Oke, saya sapa dulu Bang Angler, Bang ini yang baru naik. Halo ya, Bang Sainuri. Iya, waalaikumsalam. Kak Sainuri ya. Ya teruskan Bang Angler gimana? Kalau kita sudah bermakrifat Ustadz, itu apa ciri-cirinya Ustadz? Orang yang mengenal Allah, dia melihat, terutama dia melihat kebenaran Allah dengan sejelas-jelasnya. Dan yang pertama tadi ma'rifatullah ada 2 tangga ya. Saya udah jelaskan di awal. Ma'rifat sifat dan ma'rifat afal. Ma'rifat sifat itu tentang kewujudannya, tentang keberadaannya. Wujud artinya ada, kewujudan artinya keberadaan. Seperti ayat-ayat pengenalan di Al-Quran tentang keberadaannya atau sifat-sifat keberadaannya. Dia berfirman, dia yang awal, dia yang akhir, dia yang zahir, dia yang batin. Itu ayat-ayat ma'rifat sifat. Dia juga mengenalkan dia lebih dekat dari urat leher. Adakah dia di leher? Kita kan bingung, makanya perlu ma'rifat sehingga kita faham. Dia berfirman, dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Macam mana maksudnya? Adakah dia di sebelah depan, sebelah kanan, sebelah belakang? Kalau dia bersama kita macam mana? Nah itu lepas kebingungan kalau seorang itu dimakrifatkan oleh Allah. Nggak bingung lagi tentang keberadaannya. Ayat-ayat pengenalan melalui sifat-sifat keberadaannya tadi, keterangan tentang kewujudannya atau keberadaannya, kita dapat memahaminya secara gamblang. Bila dia melihat kebenaran itu secara jelas, membawa dia kepada kesadaran yang jati. Mengikut Ahmad Rifai, apa itu kesadaran yang jati? Yang mana seseorang itu dikejutkan atau dikagetkan kepada kewujudannya atau keesaannya atau kebesarannya. Dari situlah nanti munculnya kekokohan iman dan keyakinan kepada Allah. Maka keimanan dan keyakinan ini mengikut para ulama tanako min akhlaki rodiyati awafati, membawa mereka pada perubahan atau pertukaran yang awalnya akhlaknya buruk sehingga akhlaknya menjadi baik. Yang awalnya keras, sombong, tunjuk diri, bila dia melihat kebenaran Allah tadi dengan sangat jelas, satu keberadaan, satu kehendak, dia melihat secara jelas dengan mata hatinya, maka membawa dia pada pertukaran dari sisi akhlak terutama.
Yang awalnya keras, sombong, maka lebih kepada rendah hati. Yang awalnya zolim, lebih kepada keadilan. Yang awalnya pembohong, lebih kepada kejujuran. Jadi iman dan keyakinan dia berasal dari ma'rifatullah, dan keimanan dan keyakinan yang berasal dari pengenalan kepada Allah ini membawa dia kepada pertukaran dari sisi akhlak dan membawa dia kepada ketakwaan dari sisi ibadah, sehingga dia sholat bisa khusyuk, sholat enggak berat, begitu. Itu ciri-ciri umum lah. Tapi kalau mau lebih memahaminya ya harus ma'rifat, supaya tahu dengan jelas apa itu ma'rifatullah. Belajar ilmunya enggak susah, setengah jam, 1 jam insya Allah bisa ma'rifatullah. Kita bisa tunjukkan di belakang TikTok, dan ramai di sini yang udah ma'rifat di belakang TikTok. Diterangkan dalam masa setengah jam, 1 jam, insya Allah bisa. Iya Ustadz, makasih banyak Ustadz atas pencerahannya. Ya gantianlah sama yang lain Pak Ustadz. Ya boleh. Halo Bang